Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sepenggari Sanrama di mana Anda berada dan di mana Anda dapat mendengarkan kami di 96,3 Rama FM, radio andalan masyarakat Kampar, live streaming di www.ramafmnews.com. Baik, pada siang hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam acara spesial, yakni acara talk show bersama Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B yang pada siang hari ini akan mengadakan acara sosialisasi PTSP online dan Posbakum online Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Pada siang hari ini kita langsung kedatangan tamu dari Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B, yakni Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Bapak Idewa Gede SHMH. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Kemudian ada Ibu Aulia Fatma Widola SHMH, merupakan Hakim Pengawas PTSP. Kemudian juga Bapak Jumari STMH, merupakan Kasubag PTIP. Dan juga Ibu Tatin Suprihatin SH, yang merupakan petugas Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Agus. Iya, apa kabar kita di siang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Baik. Baik, itu dia 4 narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang akan mensosialisasikan PTSP online dan Posbakum online Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Baik, untuk berikut kita berikan waktu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Bapak Idewa Budi Dharma SHMH, yang merupakan Ketua PN Bangkinang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kak Agus, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kak Agus ya, selaku Direktur AMA yang berkenan menerima kami dalam acara seperti yang Kak Agus sampaikan tadi, sosialisasi PTSP online dan Posbakum online. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengikuti acara kegiatan sosialisasi PTSP. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu secara online maupun pos bantuan hukum secara online di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Kemudian salawat beserta salam hendaknya juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kak Gus, dalam kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang telah memfasilitasi dan bekerja sama dengan kami Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Tujuan sosialisasi ini yaitu untuk pemahaman kepada masyarakat Kampar, Kabupaten Kampar khususnya, perihal berbagai jenis pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang. Yang salah satunya adalah pelayanan terpadu satu pintu secara online dan Posbakum secara online, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kampar yang memudahkan dalam berbagai urusan terkait layanan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang. Dan sosialisasi aplikasi PTSP online dan Posbakum online ini yang merupakan produk inovasi Pengadilan Negeri Bangkinang di tahun 2022 ini menjadi andalan aplikasi kami, Kak Agus, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna layanan mendapatkan layanan secara online. Jadi intinya masyarakat pengguna ataupun pengguna jasa layanan pengadilan ini tidak perlu lagi datang berulang kali
ke kantor kami, tapi cukup dengan layanan online sudah bisa kita layani. Kami membentuk tim, Ya. ya tim khusus untuk merancang aplikasi inovasi ya yang saya bawa saat ini adalah tim, ya tim yang membuat aplikasi ini. Alhamdulillah di masa era pandemi ini ya sangat terbantu. Ya. Ya karena apa? Dari tahun 2019 sampai 2022 ini kami juga didera pandemi tersebut, bahkan secara berturut-turut kita terkena imbas pandemi ya. Iya. Maka dari itu ya kami dengan dasar latar belakang itu berusaha membuat pelayanan terpadu satu pintu ini secara online. Begitu juga dengan pelayanan Posbakum kita buat selalu secara online. Kemudian Kak Agus dan para pendengar setia Radio Rama yang saya hormati, jenis pelayanan PTSP ini baik Posbakum maupun PTSP ini bisa diajukan secara online. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Jumari bagaimana prosedurnya dan tahapan sampai penyelesaiannya nanti akan dijelaskan secara detail. Kemudian sebenarnya masih banyak ya, ini sebenarnya bukan saja dua inovasi ini yang menjadi andalan kami, tapi banyak lagi inovasi-inovasi lain. Cuman dalam kesempatan ini kita hanya memperkenalkan kepada masyarakat berkaitan dengan PTSP online dan Posbakum online ya. Kemudian aplikasi ini tentunya ditujukan untuk mendapatkan kemudahan bagi para pencari keadilan dan pengguna jasa pengadilan. Sehingga kami juga butuh kerja keras dan sosialisasi yang gencar ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kampar, agar berbagai layanan berbasis teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Ya. Secara masif kami memperkenalkan aplikasi-aplikasi tersebut, baik melalui sosialisasi secara langsung seperti yang akan dilaksanakan pada siang hari ini, ataupun melalui media informasi seperti website Pengadilan Negeri Bangkinang. Selanjutnya kami berharap agar para pendengar setia Radio Rama Kampar, terutama masyarakat Kabupaten Kampar tercinta, untuk dapat sama-sama mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama acara sosialisasi PTSP online dan Posbakum online. Demikian sambutan saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat dengar. siang. Itu dia langsung sedikit pembuka dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangkinang, Bapak Idewa Gede Budi Dharma, SHMH. Kemudian kita akan mendengarkan sedikit ataupun informasi tentang PTSP ya dari Bapak Jumari STMA. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Kak Agus atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kak Agus selaku Direktur Radio Rama Kampar dan juga sahabat Rama Kampar dimanapun Anda berada. Baik, saya Jumari STMH, Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Pada siang yang berbahagia ini kami akan mensosialisasikan tentang inovasi Pengadilan Negeri Bangkinang yang salah satunya yaitu PTSP online. Ya, aplikasi PTSP online ini satu rangkaian atau satu sistem dengan aplikasi Posbakum online. Jadi satu kesatuan nanti. Terkait Posbakum nanti akan disosialisasikan tersendiri oleh petugas Posbakum PN Bangkinang. Baik, bahwa PTSP online itu apa? Mungkin sebagian dari sahabat Rama bertanya PTSP online itu apa? Ini adalah sebuah aplikasi inovasi berbasis web yang dibangun
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Iya. Nah, tujuan dibuat aplikasi ini apa? Yaitu untuk memudahkan masyarakat ya dalam layanan atau meminta layanan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang. Iya. Aplikasi ini tadi sebagaimana disampaikan oleh ketua kami bahwa ini dibangun pada saat era Covid pandemi 19 di mana pada saat itu kita semua dituntut untuk mengurangi tatap muka dan mengurangi kegiatan. Ya, tentu masyarakat yang dimanapun berada bisa tetap mendapatkan layanan atau informasi ke PN Bangkinang tanpa harus datang ke sana. Iya. Kemudian apa manfaatnya ketika masyarakat menggunakan aplikasi PTSP online ini? Yang pertama adalah hemat waktu, sudah pasti ketimbang masyarakat harus datang langsung ke pengadilan lebih cepat. Pengusulan secara langsung dapat diproses secara langsung ketimbang manual harus datang, tentu membutuhkan waktu dan biaya. Betul. Kemudian apa saja yang dilayani di loket PTSP online PN Bangkinang ini? Jadi di sini PN Bangkinang telah memiliki 6 loket ya, 6 loket, yaitu pertama loket hukum, loket perdata, loket pidana, loket umum. Kemudian ada 2 meja, yaitu meja ikot dan meja inzage. Kemudian ada petugas posbakum ya. Jadi 5 loket ini sudah dan satu lagi dengan posbakum ini sudah ada di dalam aplikasi PTSP online kita. Ya, kemudian apa saja yang dilayani di masing-masing loket tersebut ya di dalam PTSP online ya kami sampaikan satu persatu ya. Sebelum nanti kami menjelaskan tentang bagaimana mengakses PTSP online, kami jelaskan dulu di sini jenis-jenis layanannya setiap loket itu. Yang pertama yaitu loket hukum. Loket hukum ini apa saja yang masyarakat bisa mengakses ataupun mengajukan layanan terhadap loket hukum? Kami sampaikan yaitu yang pertama permohonan surat izin untuk melaksanakan penelitian dan riset. Ini adalah khusus para mahasiswa. Jadi mahasiswa juga tidak perlu datang jauh-jauh ke PN Bangkinang, cukup manfaatkanlah aplikasi Posbangkum ini untuk mengajukan permohonan riset dan penelitian. Baik. Kemudian berikutnya yaitu ini terkait dengan permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, termasuk permohonan petikan dan salinan putusan. Kemudian berikutnya permohonan informasi atau memberikan informasi sesuai SK KMA nomor 144 tahun 2011. Kemudian ada permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon. Kemudian juga ada informasi jadwal persidangan kepada para pihak yang berkepentingan. Kemudian layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum. Itu semuanya yang dapat diakses melalui online. Kemudian berikutnya adalah loket perdata. Di dalam loket perdata ini apa saja yang bisa diakses melalui PTSP online, yaitu permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara, kemudian permohonan dan pengambilan turunan putusan, kemudian permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi. Kemudian layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses informasi dan penyelesaian perkara perdata. Nah, loket berikutnya ini ada loket pidana. Di loket pidana ini adalah permohonan izin atau persetujuan pemusnahan barang bukti atau pelelangan barang bukti. Kemudian permohonan dengan kemudian juga permohonan magang atau kerja praktek PKL bagi mahasiswa dan siswa. Nah, ini juga penting bagi mahasiswa dan siswa, juga banyak sekali yang mengajukan permohonan magang ke kantor PN Bangkinang
sebenarnya tanpa harus datang ke PN Bangkinang, tapi bisa melalui aplikasi PTSP online ini. Kemudian juga ada meja e-code. Meja e-code ini adalah terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan e-code dan e-litigasi. Ini juga bisa dikonsultasikan ya secara online kepada petugas meja e-code di PTSP online. Ya, selain itu juga di dalam aplikasi itu integrasi dengan Posbakum online. Posbakum online ya masyarakat yang akan berkonsultasi kepada petugas Pos Bantuan Hukum PN Bangkinang juga dapat dilaksanakan secara online. Jadi itu saja, itu kira-kira ya jenis-jenis layanan yang ada di Bangkinang. Kemudian persyaratannya apa saja di dalam aplikasi PTSP online? Setiap jenis layanan tadi mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Jadi kami sampaikan kepada sahabat Rama FM mengakses aplikasi tersebut. Ini mungkin pertanyaan oleh ya insan Rama dimanapun berada yang menyaksikan atau mendengarkan pada siang hari ini. Aplikasi PTSP online ini dapat diakses melalui halaman depan website Pengadilan Negeri Bangkinang. Ya, website PN Bangkinang ini tentu tidak asing lagi ya bagi pemirsa semuanya, yaitu dengan alamat di pn-bangkinang.go.id. Ya, ketika dibuka nanti akan ada di halaman depan itu ya sebelah kanan sebuah banner elektronik bertulis PTSP online. Itu adalah link dari PTSP online kita. Silakan diklik link tersebut, nanti pemirsa akan diarahkan ke aplikasi PTSP online. Atau aplikasi PTSP online ini juga dapat diakses langsung ke alamatnya, yaitu ptsponline.pn-bangkinang.go.id. Ini adalah subdomain dari website ya. Kami ingatkan kembali ptsponline.pn-bangkinang.go.id. Setelah dibuka ya, maka di situ akan muncul halaman depan PTSP online yang menyajikan semua loket-loket yang kami sebutkan tadi. Ya. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas informasi publik yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat ya. Di sana ada inovasi layanan kita, ada e-brosur, ada maklumat pelayanan ya. Kemudian ada audio anti gratifikasi, ada kompensasi layanan, kemudian informasi-informasi lainnya, ya, informasi publik yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Setelah tampil halaman depan tadi PTSP online, selanjutnya silahkan dipilih loketnya sesuai dengan kebutuhan dari pemirsa. Ingin ke loket mana ya, sesuai dengan jenis layanan tadi yang telah disampaikan. Pilih salah satu saja loket ya. Kemudian di situ setelah dipilih loket maka akan muncul di situ petugas loketnya ya, foto petugas loket bahwa Anda sekarang sedang berada di loket misalkan loket hukum. Iya. Ya. Di sana langsung akan muncul ya sebuah menu atau link fasilitas untuk melakukan chat dengan petugas PTSP, misalkan tadi loket hukum. Kemudian di bawahnya lagi itu akan ditampilkan semua jenis layanan yang ada. Iya. Ya. Jadi kalau masyarakat sudah paham ya, ingin mengajukan permohonan, langsung saja dipilih jenis-jenis permohonan yang ada itu. Jadi tidak chat pun tidak mengapa kalau memang tujuannya untuk mengajukan permohonan. Tetapi bagi masyarakat yang ingin konsultasi secara langsung dengan petugas PTS kami, di situ ada menu chat ya. Jadi silakan diklik menu chat tersebut ya. Nanti langkah berikutnya pemirsa akan mengisi biodata, ya identitas ya. Kami bacakan di sini yang harus diisi ya. Nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian jenis kelamin ya, alamat, nomor handphone, ya, pendidikan, pekerjaan, kemudian catatan pemohon. Nah, tujuannya mengapa kok kita memfasilitasi atau harus menginputkan banyak data ini ya, data diri.
Karena data ini akan kami simpan di database, ya. Tentu kita butuh informasi yang jelas terkait dengan permohonan tersebut. Iya, Ini. iya. Jadi data yang pemirsa sampaikan kepada lengkap, klik mulai chat atau obrolan, maka berikutnya adalah muncul menu untuk chatting, ya, untuk berkomunikasi secara teks, ya. Jadi konsepnya hampir seperti misalkan WhatsApp itu, ya, bisa berkomunikasi melalui teks. Dan tampilan ini kami desain sedemikian rupa supaya masyarakat, ya, yang menggunakan fasilitas chat ini dia dapat dengan nyaman dan dengan baik untuk melaksanakan chat. Untuk berkomunikasi atau konsultasi kepada petugas PTSP dengan pesan chat ini. Kemudian apabila di dalam komunikasi atau konsultasi melalui chat ini dirasa belum, ya, belum paham, belum terpenuhi dan sebagainya, itu juga ada fasilitas untuk video conference, ya. Jadi melalui tatap muka dan komunikasi lewat suara secara langsung, kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya, jadi nanti setelah komunikasi melalui pesan teks, nanti admin dari PTSP atau petugas PTSP itu akan mengarahkan untuk menggunakan aplikasi Zoom Meeting itu ketika konsultasi itu dirasa perlu melakukan melalui Zoom Meeting itu. Atau masyarakat juga bisa langsung memintanya gitu, ya. Ya, kami lewat pesan chat ini terlalu lama, langsung saja kami Zoom Meeting saja, itu boleh. Nanti akan dikasih linknya. Baik. Ya. Jadi itulah kira-kira secara secara umum, ya, atau secara rinci, ya, tadi kami jelaskan terkait dengan aplikasi PTSP online ini. Dan ini aplikasi kita desain mudah untuk digunakan, ya, semoga juga untuk kepada masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itulah yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan, ya, kepada Kak Agus. Baik. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemaparan yang luar biasa oleh Bapak Jumari STMH. Beliau merupakan Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Bangkinang. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ibu Tatin Suprihatin SH yang merupakan petugas Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang. Silakan, Bu. Terima kasih Kak Agus atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa pendengar setia Rama Radio FMR Bangkinang. Di sini saya Tatin Suprihatin sebagai petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Bangkinang akan menerangkan sedikit atas tupoksi Posbakum yang ada di Pengadilan Bangkinang. Sebagaimana tadi sudah diterangkan sama Pak Jumari, Posbakum adalah salah satu produk dari PTSP online Bangkinang yang mungkin tupoksinya bisa saya uraikan sedikit di sini. Untuk memberikan informasi konsultasi atau advis hukum, memberikan bantuan dokumen untuk yang dibutuhkan, dan menyediakan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kami di sini Posbakum Negeri Bangkinang kelas 1B menyediakan konsultasi advis hukum secara online kepada masyarakat dimanapun berada, khususnya yang memerlukan konsultasi hukum atau pencari keadilan yang tidak bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan pertimbangan banyak mungkin karena pandemi atau biaya yang minim gitu kan. Jadi kami di sini ditugaskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan layanan secara online maupun secara offline yang pada saat ini untuk memberikan kepada masyarakat luas
untuk layanan secara online udah disediakan dengan cara yang seperti yang tadi Pak Jumari terangkan. Mungkin sedikit saya terangkan kembali. Bisa masyarakat untuk mengklik website PN Bangkinang, terus membukanya dengan PTSP online, lalu bisa membuka, klik di situ ada menu notifikasinya Posbakum. Silakan di situ masyarakat untuk memberikan data diri di situ. Data diri dicantumkan di situ, nanti bisa untuk mengklik untuk melalui chat live-nya. Sesudah chat live nanti apa yang bisa kita bantu dituangkan di dalam chatnya. Dan sesudah itu nanti kalau tidak puas juga masyarakat untuk melalui chat bisa langsung melalui Zoom. Melalui Zoom, Pak. Jadi apapun nanti keluhan masyarakat kita layani tanpa dipungut biaya 1 perak pun. Apapun nanti keluhannya, sepanjang kita bisa untuk di ranah hukum yang bisa kita bantu, kita bantu. Mungkin itu aja yang secara singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Kak Agus kembali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tatin Suprihatin Esa. Mungkin ada tambahan dari Ibu Aulia? Silakan Bu. Baik, terima kasih para pendengar sahabat Radio Rama FM. Saya di sini sebagai hakim pengawas PTSP yang bertugas memonitoring para petugas PTSP dalam kinerjanya setiap harinya. Di sini juga saya menghimbau para masyarakat khususnya Kabupaten Kampar untuk menggunakan layanan PTSP online yang sudah diberikan kemudahan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih para pendengar sahabat Rama FM. Baik, itu dia tambahan sedikit dari Ibu Aulia Fatma Widola SHMH yang merupakan hakim pengawas PTSP di Pengadilan Negeri Bangkinang. Baik pendengar di mana Anda berada dan di mana Anda dapat mendengarkan kami di 96,3 Rama FM. Sebelum kita lanjutkan untuk bertanya-tanya kepada narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini, yang langsung dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, kita break sejenak dan mendengarkan satu tembang yang direquest oleh oleh pemirsa lah ya, dan juga yang di studio. Ada Febio Aser, Rumah Singgah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Komunikasi. Baik, berikut kita kembali mendengarkan sosialisasi PTSP online dan Posbakum online Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Bagi yang ingin bertanya nanti, ada yang kurang paham, boleh juga di nomor telepon ataupun di nomor WA, SMS silakan di 081275001181. Untuk yang berada di rumah ya. Oke. Tentunya di sosialisasi PTSP online dan Posbakum online Pengadilan Negeri Bangkinang ini langsung di narasumbernya adalah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ya, Bapak Idewa GD Budi Dharma Asmara SHMH ya, dan juga ada Bapak Jumari STMH Katuba PTIP, kemudian Ibu Aulia Fatma Widola SHMH Hakim Pengawas PTSP, dan juga Ibu Tatin Suprihatin SH petugas Posbakum PN Bangkinang. Baik, kita akan coba bertanya-tanya sedikit bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ya, mungkin kepada Bapak Ketua dulu ya. Ya, silakan. Ya, mengenai sosialisasi online ini sudah di mana saja nih sosialisasi dilaksanakan di Bapak Ketua? Baik, terima kasih Kak Agus. Untuk sosialisasi khusus berkaitan dengan PTSP online, ini kami sudah mensosialisasikannya di pemerintah daerah, ya, kerjasama dengan bagian hukum Pemda. Alhamdulillah difasilitasi sehingga kami bisa melaksanakan sosialisasi tersebut dengan baik. Karena apa? Waktu itu yang hadir itu para camat dan kepala desa ya, yang ada di Kabupaten Kampar maupun wilayah Pekanbaru. Kita undang untuk sama-sama mendengarkan berkaitan dengan sosialisasi aplikasi PTSP online. Itu di akhir Desember dan kemarin di awal Juli kita laksanakan. Iya. Kemudian kami merasa kurang ya dari sosialisasi tersebut. Kami juga mencoba untuk mensosialisasikan
kan ke media elektronik ya seperti radio. Iya. Alhamdulillah bertemu dengan Kak Agus kemarin berbincang-bincang ternyata bisa difasilitasi Iya. untuk dilakukan sosialisasi secara on air ya. Iya. Ini untuk pertama kali kami Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan sosialisasi di radio secara on air ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi segala apapun dan bisa diterima oleh masyarakat khususnya Kabupaten Kampar. Iya. Sekali lagi aplikasi yang kami sosialisasikan ini sangat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi atau menggunakan jenis layanan apapun yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang. Tidak perlu hadir, cukup secara online. Ya, ini Bapak Jumari, bagaimana nih respon masyarakat terhadap PTSP online di Pengadilan Negeri Bangkinang nih? Berdasarkan data yang kami lihat ya di dalam database kami, memang ada banyak masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi PTSP online ini ya. Misalkan seperti dalam hal sekedar untuk konsultasi bertanya kepada loket kami. Dan ada juga sebagian itu yang telah mengajukannya secara online. Sudah ada puluhan itu yang mengajukan ke permohonan melalui aplikasi PTSP online kita ini. Ya pasti ini tanggapan dari masyarakat tentunya sangat baik sekali karena apa yang kita buat ini ya, aplikasi inovasi ini tentunya untuk memudahkan bagi masyarakat semuanya. Baik. Untuk menambah semangatnya masyarakat, apa nih kelebihan dari Posbakun online ini dibandingkan Kelebihannya dengan itu secara gratis itu. Kita tidak dipungut biaya apapun ya. Oke. Kemudian apa nih syarat-syarat untuk mendapatkan layanan Posbakun online ini? Syarat-syaratnya itu untuk pertama kalau kita masuk ke dalam online itu identitas diri aja, mungkin KTP untuk awalnya ya. Nanti ada mungkin lebih lanjut lagi ya, entah apa yang mau konsultasi advis hukum kita dulu kan, apa yang diperlukan untuk umpamanya untuk pendampingan di persidangan atau apa, kita menyediakan informasi organisasi mana yang bisa untuk mendampingi itu, advokat dari LBH mana gitu kan, bisa kita konsultasikan itu di situ. Baik. Ya. Ada tambahan lagi dari Ibu Aulia? Ya, cukup ya. Oke, dari Bapak Jumari ada tambahan? Ya, cukup lah ya. Cukup. Iya. Kita sebetulnya ingin bagi 3 segmen tapi waktu sangat terbatas ini. Kita buat 2 segmen saja. Ya. Karena sudah pukul 12 nih Bapak Ketua. Boleh sedikit menyampaikan sudah mendapatkan predikat A Excellent ya untuk akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan khusus pelayanan publik Kak Agus. Dan sampai saat ini pun kita bisa mempertahankannya dengan nilai itu. Bahkan nilainya semakin meningkat ya, dan berdasarkan data ya nilai itu tertinggi saat ini se-Riau, se-PT Riau. Nilainya tertinggi, alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya kami juga kemarin baru-baru mendapatkan predikat dengan kinerja tertinggi kedua khusus untuk sistem informasi penelusuran perkara. Jadi dari sisi penyelesaian perkara dinilai kami mendapatkan peringkat kedua se-Indonesia untuk kelas 1B ya, Pengadilan Negeri 1B. Dan ini ya sosialisasi ini juga dalam rangka kami lagi mengikuti lomba ini Pak Agus, yang mana dari 7 lomba yang diadakan oleh Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, itu kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba PTSP dan Posbakum. Kalau untuk PTSP sendiri sejak tahun 2020 kami pernah mendapatkan predikat juara 1 Kak Agus. 2021 kami mendapatkan juara 2. Ya, insya Allah di tahun 2022 ini kita bisa masih mendapatkan 3 besar ya. Ini kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Kampar agar kami bisa mempertahankan predikat ini. Dan yang terbaru ini berkaitan dengan Posbakum gitu. Makanya kami lagi gencar-gencarnya
mensosialisasikan berkaitan dengan posbakum online yang seperti yang disampaikan oleh petugas posbakum bahwa ini tidak ada sama sekali dipungut biaya, semua gratis. Silahkan konsultasikan masalah hukum Anda kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu dan memuaskan para pencari keadilan ini yang berkonsultasi kepada kami. Jadi itu Kak Agus, sekali lagi kami atas nama pimpinan ya Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih telah berkenan menerima kami, dan kami pun bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama pendengar setia Radio Rama FM ya. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa mengisi acara lainnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Jumari, masih banyak pelayanan yang bisa kita bahas di sini. Betul. Namun kita lebih fokus kepada PTSP online dan posbakum online. Baik. Ya, demikian Kak Agus, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesimpulan dari Bapak Jumari? Silakan. Penutup closing statementnya. Bahwa aplikasi PTSP online dan juga posbakum online ataupun aplikasi inovasi lainnya yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang ini kami ciptakan semata-mata adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu kami berpesan kepada seluruh masyarakat supaya benar-benar memanfaatkan apa yang telah kami ciptakan itu, sehingga masyarakat nanti benar-benar dapat merasakan pelayanan kami ini adalah benar-benar pelayanan yang prima, yang benar-benar ditujukan kepada masyarakat. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Ada statement dari Ibu Tatin, silakan. Terima kasih Agus. Mungkin penutup dari saya mengimbau kepada masyarakat Kampar khususnya pendengar suara Radio Rama untuk silahkan mau pilih layanan mana. Kalau mau ke Posbakum silahkan pilih notifikasi Posbakum, di situ bisa kita layani Pak. Gratis tanpa dipungut biaya. Terima kasih. Baik pendengar, di mana Anda berada dan di mana Anda dapat mendengarkan kami di 96,3 Rama FM, radio dalam masyarakat Kampar, live streaming di www.ramafmnews.com. Demikian acara sosialisasi PTSP online dan Posbakum online dari Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B, luar biasa. Dan tentunya Pengadilan Negeri Bangkinang ini telah mendapatkan predikat A excellent ya dalam akreditasi penjamin mutu ataupun APM, dan juga banyak piagam-piagam ataupun lomba-lomba yang diikuti, bahkan mendapatkan juara 1 tahun 2020 dan juara 2 tahun 2021 dalam lomba pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP tingkat nasional ya. Dan tadi juga dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri juga juara 2 tingkat nasional. Baik, pendengar di mana berada dan di mana dapat mendengar kami di 96,3 FM. Saya Agus Saputra dan juga Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Idewa G Budi Dharma SHMH dan juga Ibu Aulia Fatma Widola SHMH, Bapak Jumari STMH dan juga Ibu Tatin Suprihatin SH. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.